Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani at-talaba, alhamdulillah kita berjumpa lagi ya di sesi yang kedua wahai anakku. Ya, dalam pembahasan kali ini saya akan berbicara sedikit tentang al-mu'allaqat ya, dalam pelajaran ilmu adab sastra. Sebagian antum mungkin sudah pernah belajar dalam kitab Al-Adab Al-Mustalah Al-Thalith ya, bagi kelas 5 dan kelas 6 ya, mereka insyaAllah sudah pernah belajar sama anak. Yang belum insyaAllah ya, tidak mengapa menyimak karena ilmu itu sebelum dikatakan ilmu itu apa sih ya? Ilmu itu apa sih? Ilmu itu makin dimeroja, makin kokoh di hati kita ya. Abnai at-talaba, anak-anakku sekalian di sini ya, al-mu'allaqat. Al-mu'allaqat itu apa? Al-mu'allaqat itu dalam bahasa artinya sesuatu yang digantungkan. Ya. Dari pengertian ini ada dua ya. Nah, pengertian dari sini ada dua pengertian ya tentang mu'allaqat. Yang pertama adalah syair-syair ya, di zaman jahiliyah ayuhal ikhwah ya, ada beberapa penyair ya, yang mereka itu menulis ya sebuah syair yang sangat indah. Saking indahnya syair ini seperti perhiasan ya wanita yang digantungkan atau dikalungkan di leher-lehernya. Itulah kenapa dinamakan al-mu'allaqat, karena saking indahnya puisi yang dituliskan oleh para penyair ya di zaman jahiliyah sehingga menyerupai seperti perhiasan yang dikalungkan atau digantungkan di leher-leher wanita. Yang kedua ya, pengertiannya dia mengartikan bahwasanya al-mu'allaqat adalah jadi di zaman jahiliyah dulu ada sebuah perlombaan bergengsi ya, jadi semua ahli syair ya yang mengaku dirinya ahli syair ya dikumpulkan untuk ya mengikuti lomba yang sangat bergengsi ini. Nah, dari lomba ini akan diambil ya hasil tulisan puisinya ya, dan akan ditulis ya dengan tinta emas sehingga ya digantungkan di dinding-dinding Ka'bah ya. Nah, di situ ayuhal ikhwah, dari perlombaan tersebut muncullah ya beberapa ahli syair al-mu'allaqat yang mereka berhak ya menyandang ashabul mu'allaqat ya, yang kita kenal adalah ashabul mu'allaqat as-sab'ah. Dan 7 orang penyair inilah dengan ya di persaingan yang sangat ketat ya, dan penilaian yang sangat ketat sehingga ada 7 orang yang mereka mendapatkan gelar ashabul mu'allaqat. Nah, itu adalah salah satu ya, pengertian dari mu'allaqat ya. Yang pertama, karena saking indahnya tulisan tersebut sehingga menyerupai ya perhiasan yang dipakai oleh wanita-wanita lehernya. Yang kedua, karena perlombaan yang bergengsi di zaman jahiliyah, para penyair mereka mengikuti lomba sehingga ada 7 orang yang berhak menyandang, dan paling bagus puisinya ya, akhirnya mereka menyandang ashab mu'allaqat, yang mana tulisan-tulisan mereka itu ya ditulis ya dengan tulisan yang sangat indah sehingga digantungkan di dinding-dinding Ka'bah ya. Nah, itu pengertian dari ashabul al-mu'allaqat. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih ashabul mu'allaqat yang 7 itu? Di sini saya akan bacakan ya, dan kita akan ambil 1 orang ya dari ashabul mu'allaqat itu, kita akan ringkas sedikit
cerita tentang salah satu di Ashabul Mu'allaqah. Tapi antara 7 orang Ashabul Mu'allaqah ayuhal ikhwah, yang pertama adalah Ummul Qais Ibnu Hujr al-Kindi. Ya, dia salah satu ahli syair di zaman jahiliyah. Yang kedua adalah Zuhair ibnu Abi Sulma. Insyaallah nama ini nggak asing bagi kalian, karena ya, sebagian antum kelas 5 dan kelas 6 kemarin sudah pernah belajar. Ya, dan salah satu yang bunyi syair yang ya dikarang oleh penyair ini yaitu Zuhair bin Sulma. Nah, insyaallah nanti kita akan bacakan Sa'imtu Takalifal Hayat wa Man Yahya. Insyaallah antum yang sudah pernah belajar sama anak sudah pernah menghafal dan mengerti maknanya. Baik. Yang ketiga adalah Tarfatu ibnu Ma'bad. Dan yang keempat adalah Antaratu ibnu Shaddad al-Absi. Dan yang kelima adalah Amr ibnu Kulthum, Amr ibnu al-Kulthum. Yang keenam adalah Al-Harith ibnu Hilizah. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah Labid ibnu Rabi'ah. Ya, ada ulang sekali lagi ya. Nah, ini penting ayuhal ikhwah dihafal ya. Ashabul Mu'allaqah ya, sebagai faedah bahwasanya terkadang ya dalam ujian ya ujian baik ujian pondok maupun ujian ya di perguruan tinggi ya, antum pengen melanjutkan di sana, kalau antum mengambil edat ya, biasanya Ashabul Mu'allaqah ini keluar ya. Pertama Ummul Qais Ibnu Hujr al-Kindi, yang kedua Zuhair ibnu Abi Sulma, yang ketiga Tarfatu ibnu al-Abad, yang keempat Antaratu ibnu Shaddad al-Absi, yang kelima Amr ibnu Kulthum, yang keenam Al-Harith ibnu Hilizah, dan yang terakhir adalah Labid ibnu Rabi'ah. Baik. Di antara para ashab Mu'allaqah di sini Anda akan bercerita sedikit tentang salah satu Ashabul Mu'allaqah yang disebutkan tadi. Itu siapa? Zuhair ibnu Abi Sulma. Nah, Zuhair ibnu Abi Sulma ini ayuhal ikhwan ya, termasuk kabilah Muzainata min Mudhar. Beliau tumbuh berkembang ya, di pamannya ya bernama Basyama ibnu Qadir. Nah, tumbuh besar. Nah, yang merawatnya adalah pamannya Basyama ibnu Qadir. Ya, dan pamannya ini juga merupakan salah satu ahli syair juga. Ya, nah kebanyakan ya para ulama mereka biasanya menjadi ulama karena salah satu penyebabnya apa? Mereka hidup di kalangan ulama juga. Begitu juga Zuhair bin Sulma ini, beliau menjadi seorang ulama ahli syair karena kenapa? Karena lingkungannya hidup di tengah-tengah ya keluarga yang berlatar belakang ahli syair juga. Baik, setelah meninggal pamannya ini, ya kemudian ya dirawat ya oleh suami ibunya namanya Aus ibnu Hajar. Jadi setelah pamannya meninggal, sehingga yang merawatnya ya yang membimbingnya adalah suami ibunya, yaitu namanya Aus ibnu Hajar. Dan dia juga termasuk apa? Ahli syair juga, masya Allah. Ya, begitulah para ulama ikhwah, mereka itu ya, masya Allah. Jadi ulama karena ada faktor atau penyebab utama, masya Allah, itu lingkungan keluarganya, yang latar belakangnya mereka juga kebanyakan ahlu ilmi, ya seperti Zuhair bin Abi Sulma. Zuhair ini termasuk ahli syair, ya ahli syair yang sangat luar biasa. Ya, syairnya ya sangat luar biasa. Dan tak kalah, dan beliau ini tidaklah menyebarkan syair yang dia buat kecuali setelah 1 tahun. Kenapa setelah 1 tahun? Karena syair-syair yang beliau buat ini ya menunggu 1 tahun kemudian disebarkan, supaya apa? Diteliti, diperiksa lagi, dipelajari lagi, ditelaah lagi, sehingga dikenallah nama
al-hauliyat. Al-hauliyat itu adalah syair-syair yang dikeluarkan, yang disebarkan setelah satu tahun namanya. Ya, nah, dikenal dengan nama qasaid bil hauliyat, yaitu syair-syair. Nah, hauliyat artinya tahunan. Ya, nah, beliau ini mati, meninggal sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena memang si Zuhair ini adalah salah satu yang hidup di masa jahiliyah. Ya, masa jahiliyah itu adalah masa yang belum diutusnya Rasul SAW. Berarti beliau ini termasuk orang-orang orang kafir ya. Nah, tapi walaupun demikian, masya Allah ilmu syairnya bisa kita ambil manfaat. Baik. Di sini ikhwan ana akan mengambil satu contoh ya dari syair beliau. Nah, insyaallah syair ini tidak asing ya. Nah, dan sering kita dengar dan yang sudah belajar insyaallah sudah menghafalnya. Yaitu judulnya Min Hikam Zuhair ibn Abi Sulma fi Mu'allaqatih. Termasuk hikmah Zuhair ibn Abi Sulma dalam mu'allaqatnya. Ya. Nah, syairnya berbunyi, sebelumnya syair ini ada kisahnya ya, yaitu ada ringkas kisahnya di zaman dulu ya jahiliyah. Terjadi peperangan yang sangat dahsyat, dan peperangan ini berlangsung selama bertahun-tahun sampai 40 tahun namanya. Ya, antara suku Abbas dan Zubayyan. Ya, apa penyebabnya mereka perang bertahun-tahun? Ya, sampai puluhan tahun, 40 tahun, disebabkan karena masalah sepele. Ya, yaitu masalah berlomba kuda. Berlomba menunggang kuda. Ya. Nah, salah satunya mungkin ada yang kalah. Ya, akhirnya perang ya. Zaman jahiliyah kan begitu dulunya. Dikit-dikit, senggol dikit, main bacot. Ya, namanya zaman jahiliyah enggak ada akhlaknya, kurang ya masalah akhlak, kurang masalah agamanya nggak ada, masih jahiliyah. Ya, yang zaman jahiliyah itu yang kuat yang menang, nggak ada yang namanya kasihan. Ya, jahiliyah tahu sendiri kita zaman jahiliyah belum adanya Islam, belum diutusnya Rasul. Ya, dan kebencian pada zaman itu sering terjadi karena mereka memang agamanya di jahiliyah. Baik. Nah, di sini ikhwan ya akhirnya muncullah beberapa tokoh yang berusaha untuk mendamaikan dua suku ini. Ya, nah ada salah satu tokoh yang mereka berusaha untuk mendamaikan suku ini. Nah, namanya adalah Haram ibn Sinan. Ya, nah Haram ibn Sinan ini salah satu tokoh tokoh penting di masa jahiliyah, berusaha untuk mendamaikan karena di zaman dahulu perangnya sering bunuh. Nah, beliau cara mendamaikannya adalah orang-orang yang terbunuh di zaman itu karena sebab tadi itu akan diganti dengan diat, diganti dengan uang supaya mereka damai. Nah, melihat itu Zuhair ibn Abi Sulma dia kagum dengan perbuatan tokoh-tokoh ini yang berusaha mendamaikan dua kaum yang sangat berperang, sehingga beliau mengucapkan syair-syair yang akan kita baca ini. Ya, di dalam syair ini isinya tentang kedamaian. Ya, kita akan baca. Sa'intu takalifal hayati wa man ya'ish samanina hawlan la abalaka yasam. Aku jenuh, katanya si Zuhair, aku jenuh dengan beban hidup ini. Dan orang yang hidup selama 8 tahun juga merasa jenuh. Kenapa? Karena perang melulu kerjaannya, nggak ada damainya. Dari jenuh mereka. Wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qabla. Aku tahu hari ini, kejadian hari ini dan kemarin. Ini menunjukkan bahwasanya Zuhair ini ada sedikit
mengimani bahwasanya ya sesuatu yang gaib itu ada dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Makanya beliau mengatakan wa a'lamu ma fil yaumi wal amsi qablahu. Aku tahu apa yang terjadi hari ini dan hari kemarin. Nah, kita semuanya tahu apa yang terjadi hari ini, yang sudah terjadi. Dan kemarin juga yang sudah lewat. Walakinnani ana ilmi ma fi ghadil amin. Tetapi aku tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Di sini menunjukkan bahwasanya ya Zuhair paham bahwasanya ilmu gaib itu tidak ada yang tahu. Ya. Nomor 3, wa man haba asbabal manaya yaqalahu. Barang siapa yang takut dengan kematian, pasti kematian itu berusaha untuk mendapatkan, akan mendapatinya, akan mengejarnya, akan menjemputnya. Ya, di sini juga Zuhair ya mengetahui bahwasanya yang namanya mati itu pasti ada. Ya, pasti terjadi di setiap jiwa. Walau nala asbab as-sama'i bisullam. Walaupun ya dia berusaha untuk lari ya, nah sampai mau larinya ke langit dengan memakai pesawat kah atau dengan tangga kah, tetap yang namanya kematian apa akan mengambilnya. Ya kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, nomor 4, wa man yaj'alul ma'rufa fi ghairi ahli. Barang siapa yang berbuat baik kepada orang yang tidak berhak untuk diperlakukan baik, ya ya'hamduhu dzamman alaihi wa yandami. Maka kebaikan tersebut, pujian terhadap kebaikan tersebut akan menjadi celaan baginya, ya, dan akan menyesal. Maksudnya apa? Maksudnya, nah kita berbuat itu pastikan ya apa yang kita lakukan itu tepat pada sasaran. Jangan sampai kita berbuat baik tapi ya sasaran yang tepat, karena akan mendapatkan penyesalan dan celaan saja. Baik. Wa mahma takum min 'indi imri'in min khaliqatin, ya, betapapun seseorang itu akhlaknya ya baik, tabiatnya baik ya atau buruk, ya, walau khalaha, walaupun dia sangka ya ta'fa'alan nasi, dia sembunyikan tabiat dan akhlaknya tersebut di hadapan manusia, tulang pasti akan kebongkar. Maksudnya apa? Maksudnya akhlak apapun yang antum miliki, yang antum sembunyikan agar tidak diketahui manusia, lama kelamaan pasti akan ketahuan. Ya, nah, apa sebabnya? Lianna lisanal mar'i miftahu qalbi. Karena yang namanya lisan, mulut ini adalah kunci dari hati. Ya, nah, maksudnya apa? Yang namanya mulut ini suatu saat akan ngomong, akan membeberkan apa yang ada dalam hati antum, sehingga akan ketahuan oleh orang-orang. Ya, nah di sini ayuhal ikhwah, nah dalam ilmu balaghah ada tasbih di sini, insyaallah. Dan di antara faedah kita belajar adab ayuhal ikhwah, ya kita bisa mempelajari ilmu balaghah dari tasbihnya, isti'arah. Nah di sini, Zuhair memperumpamakan ya mulut seseorang, lisannya seseorang itu seperti miftah, kunci hatinya. Dari segi apa? Dari segi suatu ruangan, itu akan bisa terbuka dan terkunci dan bisa diketahui kalau walaupun dia tertutup rapat kalau ada kuncinya. Begitu juga lisan kita ini. Seseorang tidak akan ada yang tahu tentang hatinya, tapi lisannya lah yang menjadi kuncinya, yang membeberkan semua apa yang terbetik dalam hatinya, yang tersimpan dalam hatinya. Masya Allah. Idza huwa abda ma yaqulu min al-fami, kalau dia menampakkan apa yang dia katakan dari mulutnya. Nah, ya, seberapapun sebagaimanapun orang menyimpan sesuatu di dalam hatinya, suatu saat akan terbongkar dengan terbeberkan, terucapkan dari mulutnya, sadar atau tidak disadar, dan akan ketahuan. Baik, lisanul fata nisfun wa nisful fuadu. Ya,
mulut seseorang itu setengahnya, dan setengahnya lagi hatinya. Jadi tubuh kita ini yang paling terpenting adalah hati dan mulut. Nah, walam yabqa illa suwatul lahmi wa dami. Selain itu, tubuh kita ini cuma tulang dan daging. Tapi yang paling terpenting, makanya dikatakan di sini nisfun, yaitu mulut ini setengahnya. Nah, setengahnya lagi apa? Hati. Jadi satu. Adapun yang lainnya, badan lainnya itu sekedar tulang dan daging saja, tidak bermanfaat. Nah, itulah sedikit contoh dari salah satu penyair mu'allaqat, yaitu Zuhair bin Abi Sulma. Mohon dihafal ya. Nah, di murojaah lagi ya. Nah, barakallahu fikum, ya mudah semuanya antum dijaga oleh Allah, liburan antum bermanfaat. Ya, nah, jangan lupa ikhwan istiqomah. Nah, Allah yang antum sembah di pondok sama dengan Allah yang antum sembah dulu. Oleh karena itu, nah, istiqomah. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.